تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Antum masih ingat 3 orang pada zaman Bani Israel yang terperangkap dalam mulut goa itu? Masih ingat hadisnya? Yang pertama siapa dia? Yaitu seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Seorang pengumpul kayu bakar. Setiap sore hari dia baru pulang membawa air susu kambing yang dia perah. Dia selalu memberikan minum air susu kambing tersebut kepada kedua orang tuanya. Sampai pada suatu malam ternyata dia terlambat pulang. Dia mendapati ayah ibunya sudah tertidur. Sambil dia memegang air susu kambing tersebut, istri dan anak-anaknya nangis minta air susu tersebut supaya diberikan kepada mereka. Ini laki-laki, dia konsisten dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dia berdiri semalam suntuk, Pak. Wallahualam dalam hadis itu disebutkan dia menunggu orang tuanya sampai orang tuanya bangun di subuh hari, baru dia berikan kepada orang tuanya. Subhanallah. Yang pertama karena dia ikhlas dalam berbakti. Dia ikhlas dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka Allah SWT memberikan kepadanya al-furjah, yaitu apa istilahnya? Ya, ketika mereka berada dalam gua digeser batu itu sedikit. Yang kedua siapa? Yaitu seorang majikan yang memiliki karyawan. Ternyata ada karyawannya itu yang pergi tanpa kabar. Ya, ada karyawannya yang pergi, kemudian ternyata dia punya upah. Nah, upahnya belum diambil, maka majikan ini membelikan untuknya seekor apa kira-kira? Domba atau kambing atau kibas yang hamil, kemudian diurus sampai sepenuh lembah. Suatu ketika datang orang ini ingin meminta upah selama dia bekerja dahulu yang belum dia ambil. Maka majikan ini mengatakan semua kambing-kambing yang ada satu lembah itu punya kamu. Maka semua kambing yang dia ambil itu semuanya diambil kecuali satu saja yang dia enggak diambil. Yaitu tainya saja enggak diambil. Semua kambing dibawa pergi. Nah, orang ini doa, ya Allah, sekiranya apa yang aku lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat ini. Tergeser batu itu tapi belum bisa keluar. Yang ketiga siapa? Seorang laki-laki yang mencintai wanita sepupunya. Dia hendak menzinahinya. Suatu hari ternyata kondisi di kampungnya, di negerinya dalam keadaan susah, maka dia datang hendak meminjam uang dari laki-laki ini. Maka laki-laki ini memberikan syarat, boleh kamu ambil uang dari saya syaratnya cuma satu saja, yaitu kamu harus tidur denganku. Maka dengan berat hati wanita ini pun tidur dengan laki-laki ini. Ketika laki-laki ini berada di atas tubuh wanita ini, maka wanita mengatakan ittaqillah. Takutlah kamu karena Allah SWT. Subhanallah. Ada kira-kira orang seperti ini, Pak, zaman ini, Pak. Berat, Pak. Makanya mudah-mudahan sempempelare nikah itu, anak dohompo, kalau sudah mampu itu nikah antum tuh, jangan nunggu lama-lama. Ujian fitnah kita hari ini yang paling besar itu apa? Wanita. Al-Imam Atha bin Abi Robah, kalau tidak salah, tolong nanti diluruskan kesalahan saya. Kalau tidak salah ini ya, siapa kira-kira yang menyebutkan? Aku disuruh untuk menjaga hartanya kaum muslimin, lebih aku sukai, lebih mudah bagiku daripada disuruh untuk menjaga budak seorang wanita yang berkulit hitam. Jaga harta kaum muslimin lebih mudah baginya daripada disuruh menjaga seorang wanita dari budak Habasah yang berkulit hitam. Yang namanya juga wanita, ya tetap wanita, nggak akan berubah jadi laki, dia akan tetap menjadi ujian dan fitnah. Ya, subhanallah. Ini laki-laki ini ketika dia hendak menzinahi wanita ini, dia mendengarkan sebuah kalimat yang menyentuh hati dan menusuk jiwanya. Ittaqillah, takut kamu kepada Allah. Gemetar dia tubuhnya. Lalu dia meninggalkan wanita bersama uang kurang lebih 30.000 dinar kalau tidak salah itu ya. Nah, sekali lagi antum ingatkan saya. Kemudian dia bilang, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, jika sekiranya apa yang aku lakukan itu ikhlas karenamu ya Allah,
maka lepaskanlah kami dari kesulitan. Bebas mereka semua bertiga. Ini karena apa kira-kira Pak? Kembali kita kepada tema. Karena ikhlas. Orang yang ikhlas itu akan dikeluarkan oleh Allah dari semua kesempitan hidupnya. Yang ketujuh, orang yang ikhlas itu akan terjaga dari kemaksiatan. Antum ingat kisahnya Nabi Yusuf ketika dipanggil oleh istri Al-Aziz dalam sebuah ruangan yang tertutup, yang sudah terusir dayang-dayangnya dan pembantunya, yang tersisa hanya mereka berdua dan yang ketiga adalah syaitan. Dipanggil oleh istri Al-Aziz, hai talak, mari ke sini wahai Yusuf. Nah Yusuf melihat ini ujian besar ini. Dalam ruangan yang tertutup tidak ada orang. Usianya masih muda. Mana namanya istri Al-Aziz. Enggak ada ceritanya perempuan istri raja itu yang jelek-jelek pasti dipilih yang paling cantik. Usia Nabi Yusuf masih dalam kondisi muda. Dorongan untuk melakukan zina itu kuat, boleh jadi. Tapi lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu beliau berlari, fastabaqal bab. Lalu Allah menceritakan tentang kondisi Nabi Yusuf, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas.